Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku Raras di Krasmala Food Channel. Hari ini aku mau berbagi resep bikin singkong mekar ala abang gorengan yang empuk tapi renyah di luar. Ada dua teknik untuk bikin singkong goreng mekar dan aku pakai keduanya biar ada perbandingan untuk kalian mau pakai yang mana. Dua-duanya dijamin anti gagal, pastinya berhasil, cuma tergantung dari kualitas singkongnya. Kalau singkongnya masih baru dijamin bakalan enak, gurih, renyah, dan lembut di dalam. Tapi kalau singkongnya udah lama didiemin ya kalian jangan berharap kalau singkongnya bakalan empuk. Jadi kalian harus pastikan kualitas singkongnya bagus. Pertama, untuk singkongnya jangan lupa dicuci bersih dulu. Setelah dicuci bersih ini aku potong-potong biar menyesuaikan dengan ukuran singkong seperti yang ada di abang-abang gorengan. Setelah itu simak baik-baik karena aku mau langsung ke tekniknya. Teknik yang pertama, aku mau rebus dulu untuk si singkongnya. Kita masukkan ke dalam panci, kemudian isi dengan air sampai merendam keseluruhan singkongnya. Nah, untuk bumbunya karena aku males ribet, aku cuma pakai kaldu bubuk, dan karena memang ini jumlah airnya banyak, jadi aku tambahkan lagi garam secukupnya. Biasanya kalau lagi rajin aku suka tambahkan bawang putih yang dihaluskan, tapi karena lagi males, jadi aku cuma pakai kaldu bubuk dan garam aja. Dan ini tinggal kita rebus aja singkongnya sampai kapan? Kalau kualitas singkongnya bagus, cukup sampai dia itu airnya mendidih sekitar 10 menitan. Setelah mendidih kemudian matikan kompornya gitu. Nah, kalau udah tinggal matikan aja kompornya, terus tutup pancinya dan tunggu sampai singkongnya mekar. Usahakan jangan terlalu lama karena pasti hancur. Dan iya dong, ini aku ngedieminnya terlalu lama, jadi singkongnya itu agak kayak mau hancur gitu, tapi belum hancur ya alhamdulillahnya. Cuma ini tuh udah terlalu lembut banget menurut aku, jadi kalau misalkan nanti digoreng bakalan nyerap minyak banyak banget pokoknya. Nah, sebelum lanjut ke menggoreng, karena memang aku niatnya bikin singkong ini sekaligus buat konten, sekaligus untuk bikin stok di kulkas juga, karena kebetulan singkongnya ini dapat ngasih dari saudara. Karena banyak bingung dibikin apa, mendingan dibikin stok singkong goreng mekar aja, aku taruh di freezer. Setelah ini nanti bakalan aku sisakan untuk menggoreng biar kalian ada perbandingannya mending pakai teknik yang mana. Setelah ini kita lanjut ke teknik yang kedua. Pertama, kita siapkan dulu air secukupnya aja, pokoknya dikira-kira gitu ya. Nah, di sini langsung aku bumbui. Untuk bumbunya sama seperti yang tadi direbus, aku cuma pakai kaldu bubuk, dan sama ini juga aku tambahkan garam secukupnya karena kalau pakai kaldu bubuk aja pastinya kurang berasa asinnya. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Untuk teknik yang kedua, panaskan dulu minyak secukupnya, sebanyak mungkin kalau bisa ya. Jadi untuk teknik yang kedua ini si singkongnya mau aku goreng dulu. Gorengnya sampai kapan? Ini jangan lupa dibolak-balik ya. Gorengnya sampai kapan, Kak? Gak usah digoreng sampai warnanya kecoklatan, karena kalau warnanya kecoklatan nanti bakalan hancur. Jadi cukup digoreng sampai dikira cukup mateng tapi belum sampai kecoklatan. Kalau sudah ini tinggal kita angkat. Selagi panas, ini langsung kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah dibumbuin itu loh. Dan ini kita rendam dulu. Rendamnya berapa lama? Kurang lebih sekitar 10 menitan, jangan terlalu lama. Pokoknya kalian perhatikan aja, kalau singkongnya sudah mekar langsung diangkat, jangan kelamaan karena nanti bakalan hancur juga. Nah, kalian bisa lihat sendiri prosesnya. Kalau singkongnya udah mekar, tandanya sisi-sisinya itu kayak belah-belah gitu ya. Sebelum lanjut ke menggoreng, sama seperti yang tadi, ini juga mau aku jadikan stok. Separuh jadikan stok dan separuh lagi nanti digoreng untuk perbandingan. Nah, ini dia perbandingannya untuk singkong yang direbus dulu atau singkong yang digoreng dulu. Ini tuh beda banget ya. Kalau direbus dulu menurut aku teksturnya itu jadi lebih kayak terlalu lembut gitu. Jadi kadang suka hancur kalau kita terlalu lama ngerebusnya atau ngerendam setelah direbusnya. Beda sama kalau yang digoreng dulu. Kalau menurut aku, kalau yang digoreng dulu tuh teksturnya lebih kokoh tapi tetap dalamnya itu lembut kok. Dan menurut aku kalau untuk jualan mendingan pakai teknik yang digoreng dulu. Kenapa? Karena teksturnya nggak bakalan berubah jadi banyak gitu loh. Cuma ya tukang gorengan punya versinya masing-masing. Kalau udah ahli sih direbus dulu juga lebih enak sebetulnya. Nah, selanjutnya singkongnya mau aku goreng. Singkong yang pertama mau aku goreng adalah singkong yang tadi digoreng dulu terus direndam. Ini kita goreng duluan ya. Kalian bisa lihat sendiri dia itu nggak hancur, walaupun sebenarnya dalamnya itu udah lembut karena udah mekar juga karena direndam tadi. Ini tinggal kita goreng aja. Kalau untuk tingkat kematangannya sesuai selera. Ada juga yang suka dia itu sampai kering banget singkongnya. Kalau aku sih cukup digoreng
digoreng sampai dia itu kering aja, nggak usah terlalu kecoklatan. Kalau sudah ini tinggal kita angkat dan tiriskan. Nah terus lanjut aku juga mau goreng singkong yang direbus dulu. Nah kalau untuk singkong yang direbus dulu tadi kalian bisa lihat sendiri ini tuh agak ancur-ancur gitu karena aku kelamaan tadi ngerendamnya. Cuma kalau dari segi rasa ini tuh kalau digoreng sampai benar-benar kering lebih enak karena memang dia tuh teksturnya lembut banget pokoknya. Cuma ya kalau misalkan kita nggak pandai-pandai untuk mengatur waktunya ya kayak gini kebanyakan. Ini tinggal kita goreng juga sampai tingkat kekeringan atau kematangan sesuai selera. Kalau sudah tinggal angkat dan tiriskan juga. Dan ini dia singkong goreng mekarnya sudah jadi. Kita lihat ya perbedaannya setelah digoreng apa. Nah ini aku bandingkan dulu untuk yang tadi digoreng, direndam terus digoreng lagi. Jadi teksturnya itu dia lebih kokoh. Tapi kalau soal kelembutan ini juga sama lembut dan rasa juga enak karena bumbunya meresap ya. Terus kalau misalkan untuk yang direbus dulu kalian bisa lihat sendiri dalamnya itu lebih bening, artinya apa, dia tuh lebih lembut dari yang direndam tadi. Cuma memang kalau kalian nggak bisa atur waktunya pasti terlalu banyak seperti yang aku ini. Kalau soal tingkat kelembutan lembut yang ini, kalau soal rasa sama-sama enak kok. Jadi kalau kalian bikin singkong goreng mekar, kalian mau pakai teknik yang mana? Mau pakai teknik yang pertama atau teknik yang kedua? Menurut aku dua-duanya sama-sama enak, tapi aku lebih suka yang digoreng, direndam terus digoreng lagi karena lebih simpel. By the way, semoga kalian semua suka dengan resepnya dan selamat mencoba.